Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik yang solih dan solihah? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama Kak Nabila Rafifah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik yang solih dan solihah, apakah ada yang ingat pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Betul sekali. Pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Thaif. Kota Thaif masih berada di wilayah Jazirah Arab. Kota ini didiami oleh penduduk dari Bani Saqif, yang terdapat dua suku, yaitu Bani Ahlaf dan Bani Malik. Dari Bani Saqif inilah terdapat keluarga dekat Nabi Muhammad SAW yang bernama Kinana, Mas'ud, dan Habib. Mereka bertiga merupakan pemegang kekuasaan di Thaif. Nabi Muhammad SAW hijrah ke Thaif selain semakin meningkatnya ancaman dan penganiayaan dari kaum kafir Quraisy, juga karena ingin bertemu dengan keluarga dekatnya, yaitu Bani Saqif. Pada hari ini kita akan belajar mengenai Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang sangat sulit dijangkau oleh akal manusia. Namun sebagai orang yang beriman, kita harus mempercayai peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj ini dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya hambatan dan gangguan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dalam mendakwakan agama Islam di kota Mekah. Kaum kafir Quraisy bertambah ancamannya kepada Rasulullah ketika istri dan paman Rasulullah meninggal, yaitu Siti Khadijah dan Abu Thalib. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut ini. Peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW terjadi pada 27 Rejab tahun 621 Masihi. Masa tu, baginda berumur 51 tahun. Maksud Isra ialah perjalanan baginda dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa. Dan Rasulullah SAW menaiki buraq ditemani oleh malaikat Jibril. Oh, itu maksud Isra. Mi'raj pula, apa Sofia? Mi'raj pula, Rasulullah SAW dibawa naik ke Sidratul Muntaha. Semasa perjalanan, baginda bertemu Nabi Adam di langit pertama, Nabi Isa dan Nabi Yahya di langit kedua, Nabi Yusuf di langit ketiga, Nabi Idris di langit keempat, Nabi Harun di langit kelima, Nabi Musa di langit keenam, manakala Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Wah, Masya Allah, hebatnya. Kemudian, Rasulullah SAW naik ke Sidratul Muntaha untuk bertemu Allah SWT. Di situ, Allah SWT memerintahkan umat Nabi Muhammad SAW untuk menunaikan solat fardu 50 waktu. Apa? 50 waktu, Sofia? Iya. Tapi kemudiannya dikurangkan menjadi 5 waktu, iaitu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Nah, gimana adik-adik yang solih dan solihah? Pasti kalian sudah sedikit memahami apa itu Isra Mi'raj. Jadi, Isra Mi'raj merupakan perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada tanggal 27 Rajab 621 Masehi. Namun, kaum kafir Quraisy tidak percaya bahwa Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa Isra Mi'raj. Bahkan, mereka menuduh bahwa Rasulullah menyebarkan berita kebohongan.
Abu Bakar merupakan orang yang pertama kali mempercayai peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW ini. Oleh karena itu, Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq yang mempunyai arti membenarkan. Ada beberapa kejadian yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan wajah-wajah malaikat penjaga neraka. Wajahnya itu menakutkan dan tidak pernah tersenyum. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan orang yang membawa daging yang baik dan di sebelahnya ada daging yang busuk. Daging yang baik itu dibuang dan daging yang busuk itu diambilnya. Peristiwa ini menggambarkan orang yang suka berbuat zina. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan orang yang memotong lidahnya sendiri. Gambaran orang yang suka berbohong dan selalu memperbincangkan keburukan orang lain. Dan yang keempat, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan orang yang memiliki perut yang sangat besar. Peristiwa ini menggambarkan orang ketika hidup di dunia selalu memakan riba atau harta yang diambil dari jalan yang tidak halal. Baik adik-adik yang solih dan solihah, kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, yuk kita nyanyi bersama-sama. Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Perjalanan singkat hanya 1 malam, menguji keyakinan dan keimanan untuk menerima perintah salat 5 waktu sehari semalam. Abu Bakar yang pertama membenarkan, ada juga mereka yang mendustakan. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai masyarakat Yastrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa untuk kerjakan tugas yang sudah kakak berikan ya. Baik adik-adik yang soleh dan solihah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian penjelasan dari kakak. Semoga apa yang kakak sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.